Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Riko Rizky Setiawan dengan NIM 4100230046. saya Nur Amalia dengan NIM 4100230026. Saya Mesyale Febila dengan NIM 4100230007. Saya Davino Katili dengan NIM 4100230015. Saya Goilan Azadesa Putra dengan NIM 4100230027. Toleransi antar umat beragama adalah sikap atau sifat di mana individualisme atau kelompok dengan keyakinan agama yang berbeda-beda saling menghormati, menerima, dan memahami perbedaan agama-agama tersebut. Toleransi beragama melibatkan penghargaan dan hak setiap individu untuk memiliki keyakinan atau kepercayaan mereka sendiri tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari orang lain, serta memiliki kemampuan untuk hidup dengan individu atau kelompok dengan agama atau keyakinan yang berbeda-beda. Menjaga toleransi beragama memiliki manfaat yang signifikan, baik itu secara individu maupun secara masyarakat berkeseluruhan. Ada beberapa manfaat dalam menjaga toleransi antar agama, yaitu yang pertama, mencegah konflik dan kekerasan. Yaitu salah satu manfaat paling penting adalah mencegah konflik dan kekerasan berbasis agama. Yaitu dalam toleransi beragama dapat mengurangi ketegangan dan konflik antar agama yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas masyarakat. 2. Menciptakan lingkungan damai. Yaitu dalam toleransi beragama, menciptakan lingkungan yang damai di mana individu dengan latar belakang agama yang berbeda dapat hidup bersama secara harmonis. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pendamaian dalam masyarakat. 3. Mempromosikan keharmonisan sosial, yaitu dalam toleransi beragama memungkinkan individu untuk memahami dan menghormati perbedaan agama satu sama lain, yang pada gilirannya mempromosikan keharmonisan sosial yang koeksistensi dan positif. 4. Pertukaran budaya dan pengetahuan. Dalam toleransi beragama memungkinkan pertukaran budaya, tradisi, dan pengetahuan antar komunitas agama. Ini dapat memperkaya masyarakat dengan keanekaragaman budaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai keyakinan. mendorong dialog dan pemahaman. Toleransi beragama merangsang dialog terbuka antar individu dan kelompok agama yang berbeda. Ini memungkinkan orang untuk memahami keyakinan, nilai, dan praktik satu sama lain dengan lebih baik. Mengurangi stereotip dan prasangka. Toleransi beragama dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka terhadap agama atau kepercayaan lain. Ini memungkinkan individu untuk melihat satu sama lain dengan manusia yang unik daripada hanya melihat perbedaan sesamanya. Mendukung hak asasi manusia. Toleransi beragama adalah hak asasi manusia yang mendasar, termasuk kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama. Menjaga toleransi langkah penting dalam melindungi hak-hak individu, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang mencerminkan toleransi beragama cenderung lebih inklusif dan adil, yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Mengajarkan dan menjaga toleransi antar umat beragama di kampus adalah tanggung jawab bersama semua anggota komunitas kampus. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga toleransi beragama di lingkungan kampus, yaitu 1. Edukasi dan kesadaran, mengadakan program pendidikan tentang beragam agama dan kepercayaan yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan tersebut. Mendukung seminar lokal dan diskusi yang mengajarkan pentingnya toleransi beragama. Fasilitas dialog, mendorong dialog terbuka dan saling memaham antara mahasiswa dan berbagai latar belakang agama. Mengadakan acara dialog antara mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa untuk membicara tentang keyakinan dan pengalaman mereka. Membentuk kelompok toleransi beragama, mendorong pembentukan kelompok atau organisasi mahasiswa yang mempromosikan toleransi beragama yang berinteraksi dengan komunitas agama. Kelompok semacam ini dapat mengadakan acara, seminar, atau kegiatan sosial yang mengedukasi tentang toleransi beragama. Kebijakan inklusi mengembangkan kebijakan inklusi yang jelas dan mendukung untuk memastikan bahwa setiap individu di lingkungan kampus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminasi berdasarkan
agama atau kepercayaan mereka. Promosikan kerja antar agama mendorong proyek kerjasama antara agama yang melibatkan mahasiswa berbagai agama dalam usaha beragama seperti pelayanan masyarakat atau proyek sosial. Acara ini dapat membantu jembatan antara komunitas agama yang berbeda. Mentor dan pendidikan. Mentor di sini yang dimaksud adalah dosen yang berperan sebagai pemandu mahasiswa terkait pentingnya toleransi antar umat beragama. Selain itu, dosen juga berperan sebagai pemberi pembelajaran terkait isu-isu agama. Promosi dan keadilan. Mendukung upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, ataupun politik yang memicu ketegangan antar umat beragama. Memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap pelayanan kampus. Tindakan tanggap terhadap diskriminasi. Mahasiswa wajib untuk melaporkan tindakan diskriminasi apabila mereka menyaksikan atau mereka mengalami sendiri tindakan tersebut. Lalu membangun hubungan komunitas antar umat beragama di lingkungan kampus untuk menjalin hubungan yang lebih positif. Seluruh karyawan, staf, dan dosen wajib menjadi teladan pada mahasiswa untuk menjaga toleransi antar umat beragama demi menghindari konflik yang mungkin dapat terjadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah menjaga toleransi antar umat beragama di lingkungan kampus adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan beragam. Mendorong kerjasama antar agama dan keterlibatan dalam proyek bersama dapat memperkuat hubungan antar komunitas agama di kampus. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap Anda telah menikmati dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang telah kami bahas. Kami percaya bahwa toleransi beragama antar mahasiswa di lingkungan kampus adalah konsep yang sangat penting dan relevan dalam konteks toleransi. Kami berharap Anda dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah Anda peroleh dari video ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Terima kasih lagi atas waktu dan perhatian Anda. Kami berharap Anda semua memiliki hari yang luar biasa. Sampai jumpa. Makasih. Wassalamualaikum.